Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Oke, anak-anak semuanya, kita lanjutkan pelajaran prakarya kita, yaitu masih di unit 3 tentang budidaya ikan konsumsi. Pertemuan kedua, di mana untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai menyusun rencana pemeliharaan ikan konsumsi. Kita lihat yang pertama itu adalah mengenai tujuan. Apa tujuan dari pemeliharaan ikan tersebut? Tujuan di sini ada dua. Ada yang tujuan pemeliharaan ini untuk dikonsumsi sendiri, terus ada juga tujuannya untuk dijual. Kalau untuk dikonsumsi sendiri, biasanya mengenai tempat, jenis ikan, banyak ikan, dalam hal ini tidak terlalu dipermasalahkan ya, karena dilakukan seadanya dan semampunya. Terus berbeda dengan kalau yang tujuan pemeliharaan untuk dijual. Kalau untuk yang dijual itu tempat harus cukup luas dan memenuhi syarat. Terus untuk jenis ikannya kita harus melihat secara umum yang disukai oleh masyarakat. Contohnya kalau masyarakat suka ikan lele, berarti kita bagusnya itu memelihara ikan lele. Terus mengenai jumlah ikan itu harus banyak. Terus pemeliharaannya harus sesuai dengan ketentuan pemeliharaan ikan ya. Itu perbedaan antara tujuan untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan untuk dijual. Yang selanjutnya mengenai tempat ya, tempat pemeliharaan ikan konsumsi itu banyak ya, bisa di kolam, bisa di sawah, bisa di sungai, di rawa, dan di danau. Kita lihat yang pertama yaitu pemeliharaan ikan di kolam. Di kolam di sini kolam untuk kolam aja dibedakan menjadi dua ya. Ada kolam yang memiliki sumber air, terus ada kolam yang tidak memiliki sumber air. Nah, kita lihat perbedaannya. Kalau kolam yang memiliki sumber air itu umumnya itu airnya berasal dari sungai, danau, atau rawa. Nah, setelah itu air yang ada di danau atau sungai tadi itu akan dialirkan ke kolam tempat pemeliharaan ikan ya. Nanti setelah itu baru nanti airnya dilepaskan lagi. Jadi di sini sangat bagus. Mengapa sangat bagus? Karena terjadi sirkulasi yang sangat baik ya. Jadi airnya selalu berganti ya. Nah, ini kalau sistem kolam yang memiliki sumber air. Berbeda dengan kolam yang tidak memiliki sumber air ya. Kolam ini hanya berharap dari turunnya hujan ya. Karena airnya itu diperoleh dari hujan, kolam ini hanya digunakan pada musim hujan, dan pada musim kemarau kolam akan kering dan tidak dapat difungsikan. Oke, yang selanjutnya adalah tempat pemeliharaan di sawah. Kalau untuk tempat pemeliharaan di sawah, ikan itu ada 3 macam ya, yaitu sebagai palawija, sebagai penyelang, dan sebagai menanam bersamaan tanaman padi. Kalau sebagai palawija itu ada pemeliharaan ikan dilakukan ketika sawah tidak digunakan, dan biasanya sawah yang digunakan adalah sawah tahunan. Jadi sawah tahunan ini maksudnya dalam 1 tahun sawah itu cuma ditanami sekali ya. Nanti setelah panen barulah digunakan sebagai tempat pemeliharaan ikan ya. Itu maksudnya sawah tahunan. Terus ada juga sebagai penyelang. Nah, sebagai penyelang ini di sini setelah panen biasanya ada tenggang waktu kira-kira 2 bulan. Jadi padi itu setelah dipanen itu tidak ditanami lagi ya. Jadi dibiarkan selama 2 bulan. Nah, waktu 2 bulan itulah digunakan untuk memelihara ikan. Setelah itu nanti setelah 2 bulan baru tanam padi lagi. Jadi waktu untuk pemeliharaan ikan itu cukup 2 bulan aja ya. Nah, itu sebagai penyelang. Terus ada juga orang yang melakukan ini bersamaan dengan menanam padi. Jadi pemeliharaan ikan ini dilakukan bersamaan dengan menanam padi. Cara ini tergolong agak sulit ya. Mengapa? Karena selain kita berkonsentrasi pada ikan, kita juga harus berkonsentrasi pada tanaman padi ya. Nah, jadi di sini sangat agak merepotkan ya. Takut nanti kalau kita tidak hati-hati entah terlalu banyak menabur benih, nanti takutnya ikan itu memakan benih-benih padi. Oke, yang selanjutnya adalah tempat pemeliharaan ikan di sungai. Nah, mungkin anak Ustadz bisa bayangkan ya gimana air yang di sungai, apalagi sungai-sungai yang berarus deras. Gimana caranya biar kita bisa melihara ikan. Nah, untuk pemeliharaan ikan di sungai itu biasanya orang membuat dengan sistem keramba bambu ya.
Keramba itu semacam kayak keranjang atau kotak dari bilahan bambu yang cukup besar ya. Nah, jadi nanti di atasnya itu biasanya dikasih pelampung ya. Nah, itu cara pemeliharaan ikan di sungai. Terus pemeliharaan ikan di rawa. Nah, rawa itu adalah tempat ketika musim hujan terdapat genangan air dan ketika musim kemarau menjadi kering atau rendah airnya. Pemeliharaan di rawa biasanya dilakukan ketika rawa berair, namun ketika kemarau biasanya rawa tetap masih ada air walaupun sedikit. Nah, untuk ikan yang cocok untuk dipelihara di rawa itu biasanya adalah ikan sepat siam ya. Itu adalah tempat pemeliharaan ikan di rawa. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan di danau ya. Mungkin anak Ustadz bisa melihat langsung ya ke danau. Nah, di situ memang ada tambak-tambak ikan ya. Danau itu semacam kolam tapi sangat luas. Ada danau yang terjadi sendiri dan ada juga yang sengaja dibuat oleh manusia. Pemeliharaan ikan di danau bisa dilakukan dengan membuat keramba ya. Ikan yang cocok adalah ikan mujair, gurami, sepat, dan ikan mas. Anak Ustadz bisa lihat tambak-tambak yang ada di danau buatan ya. Oke, yang selanjutnya kita lihat mengenai jenis ikan yang dipelihara. Nah, di sini jangan anak Ustadz sepelekan ya, karena untuk jenis ikan yang dipelihara itu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jenis ikan yang mau kita pelihara. Tergantung kita mau meliharanya di mana, mau di kolam, di sawah, di danau, atau di sungai ya. Nah, kita lihat di sini ikan apa yang cocok dengan tempat yang digunakan. Kalau kita ingin di tempat rawa, tadi kayak contoh di rawa itu ada yang cocoknya adalah ikan sepat siam. Selain mengenai ikan apa yang cocok di tempat yang digunakan, terus bagaimana kebiasaan makan dan dari ikan tersebut ya, kebiasaan dan makan ikan tersebut. Kebiasaannya makannya gimana? Apakah dia makan lumut atau pelet? Ya kayak kita seandainya membuat di rawa itu kalau kita kasih pelet, otomatis peletnya akan tersebar kemana-mana ya. Nah, terus yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah dari mana bibit atau benih yang diperoleh. Nah, susah atau tidak nanti kita mencari bibit atau benihnya atau anak-anak dari ikan tersebut ya. Nah, selain itu yang perlu kita perhatikan adalah seberapa besar keuntungan yang diperoleh. Berarti di sini ada tujuannya adalah untuk dijual ya. Kalau untuk dikonsumsi sendiri, nah itu biasanya tidak terlalu dipermasalahkan untuk seberapa besar keuntungan yang diperolehnya ya. Oke, nah ya mungkin cukup sekian video singkat Ustadz ini. Mudah-mudahan bisa membantu anak Ustadz dalam menjawab 5 tugas ini ya. Tugas yang pertama itu Ustadz minta sebutkan macam-macam tempat pemeliharaan ikan. Yang kedua, di antara jenis-jenis tempat pemeliharaan ikan tadi, mana yang menurut kamu yang paling bagus? Berikan alasannya ya. Terus yang nomor 3, apa yang maksud dengan palawija? Nomor 4, bagaimana cara memelihara ikan di sungai? Nomor 5, sebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jenis ikan yang mau kita pelihara ya. Itu adalah tugasnya. Ustadz kasih waktu tugasnya adalah 1 minggu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.